Halo guys, lagi nyari motor nih buat anak. Bingung dia mau pilih Beat Street atau Yamaha Gear Ultima tuh yang lagi viral, yang kokoh banget tuh rangkanya ditabrak ya kan, ada dijeburin ke kali. Nah tapi namanya anak-anak tuh masih apa ya, masih labil lah, dia pengen kayak temen-temennya pakainya Beat gitu kan. Ya akhirnya kita mampir ke bengkel dealer Honda. Jadi ya kita lihat Beat Street seperti apa, karena memang pilihannya sih yang lebih masuk akal menurut gua sih Beat Street sih. Jadi kita lihat aja nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar all new Yamaha Gear Ultima 2025 versus all new Honda Beat 2025 nih. Jadi buat teman-teman semua yang masih bingung pilih mana nih antara all new Honda Beat atau Yamaha Gear Ultima 2025 Hybrid. Karena apa? Karena nih perbedaan harganya tuh nggak jauh berbeda bro. Ini 11-12 lah kalau gue bisa gue bilang sih kalau untuk masalah harga. Karena apa? Nah jadi gini bro, untuk harga nih ya, untuk all new Yamaha Gear, untuk all new Yamaha Gear Ultima yang hybrid nih ya, itu versi teratasnya di harga 21.500.000. Ini untuk yang harga yang tipe teratasnya bro ya. Tapi kalau versi yang paling standarnya, paling bawah tuh di harga di 19.900.000. Itu harga yang standarnya. Coba kita bandingkan dengan Honda Beat. Nah kalau untuk Honda Beat sendiri itu di rentan harga yang nggak jauh berbeda, tapi nggak sampai 20 jutaan nih kalau untuk all new Honda Beat. Sebut aja nih ya, untuk Honda Beat yang CBS harganya tuh di 18.530.000. Itu untuk versi yang CBS-nya, yang paling termurahnya. Nah untuk Honda Beat Deluxe nih ya, di harga di 19.400.000. Lalu Honda Beat Deluxe yang Smart Key nih, yang sudah menggunakan keyless nih, ini di harga di 19.930.000. Lalu untuk Honda Beat Street di 19.400.000. Yang artinya apa? Yang artinya kalau kita lihat harga nih ya, memang lebih murah di all new Honda Beat nih bro. Karena memang ya untuk versi tertingginya aja di Yamaha Gear Ultima itu di 21,5 juta. Sedangkan yang harga tertingginya di Honda Beat di 19,9 juta aja, bahkan itu sudah menggunakan keyless. Nah pasti teman-teman bingung nih, bang kira-kira pilih yang mana? Nah di sini gue pengen bongkar total, gue pengen perbandingin, gue pengen komparasi ini tentang desainnya, fiturnya, harganya, mesin dan segala macamnya. Dan di akhir video tentunya gue akan ngasih tahu teman-teman semua baiknya pilih yang mana, worth it yang mana menurut gue pribadi, subjektif gue pribadi. Kita bahas semuanya di sini. Oke, so let's get started. Nah jadi gue pengen komparasi ini antara all new Honda Beat 2025 versus Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid nih. Karena ya itu dia, karena memang ini sebenarnya rival sejatinya tuh ini, yaitu di harganya juga nggak jauh berbeda juga kan, kurang lebihnya tuh seperti itu. Nah jadi nih Yamaha Indonesia nih ya resmi merilis motor baru yang diberi nama Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Nah untuk tampilannya nih kita bahas masalah desainnya dulu. Memang kalau masalah desain tuh masalah selera sih ya, tapi seenggaknya nih menurut gua pribadi nih ya, antara all new Honda Beat lawan Yamaha Gear yang terbaru itu lebih bagus yang mana? Kita lihat dari segi desainnya nih bro. Kalau secara desain secara keseluruhan entah gimana ya gue bilangnya, entah gue bisa lihat tuh lebih proporsional di Honda Beat. Apalagi gue bisa bandingin melalui Honda Beat Street yang sudah menggunakan ring peleknya tuh menggunakan ring 12 juga, sama Yamaha Gear kan sama tuh ringnya 12 juga. Nah ini ya kalau gue secara keseluruhan lebih proporsional untuk desain bodinya di Yamaha, bukan di Yamaha sih, di Honda Beat bro. Nah itu dia teman-teman, bisa lihat di gambar aja lah ya, lihat aja dari depannya, dari bodi sampingnya sampai ke belakang tuh kesannya tuh padat meruncing seperti itu untuk all new Honda Beat. Dibandingkan Yamaha Gear memang agak apa ya, agak sedikit gimana ya, kurang proporsional aja menurut gua. Tapi secara fungsional, nah ini dia, secara fungsional Yamaha Gear Ultima tuh lebih unggul dibandingkan dibandingkan Honda Beat lah ya, karena yaitu dia untuk multifungsi banget lah kalau untuk Yamaha Gear.
gantungan barang ada depan di belakang, lalu bagasinya juga lebar banget di 18,6 liter, bisa masuk helm half face gitu kan. Lalu juga bensinnya juga lebih tinggi nih, maksudnya lebih besar nih kapasitas bensinnya nih di 5,1 liter. Jadi itu ya udah irit, dan juga penampungan bensin juga lebih besar. Jadi sebenarnya sih lebih mengutamakan fungsional nih kalau untuk Yamaha Gear Ultima Hybrid ini. Nah, desainnya nih bagian depannya memang dibuat lebih garang lah, dibuat lebih kayak aura apa ya, maxi scooter lah, kayak Yamaha NMAX gitu, ataupun Aerox yang ada aura-aura alien predatornya gitu, serem lah. Tapi itu dia, kalau gue bisa lihat secara profesional, secara apa ya, secara garis besarnya lah, ini lebih enak dipandang di Honda Beat bro dibandingkan Yamaha Gear. Walaupun masalah desain sih sebenarnya tuh tergantung selera juga sih. Kalau gue ditanya, bang, menurut lo desain tuh bagus yang mana? Gue tetap desain itu lebih bagus di Honda Beat sih. Gue nggak bisa pungkirin itu, karena subjektif gue pribadi itu seperti itu. Tapi teman-teman gimana? Kalau masalah desain, coba komen di bawah kira-kira tuh bagusan mana antara Honda Beat dan Yamaha Gear Ultima ini. Oke, itu masalah desain bro. Nah, sekarang masalah harga yang gue bilang tadi. Masalah harga memang nggak jauh berbeda nih bro. Kalau untuk masalah harga, contohnya nih ya, untuk Yamaha Gear yang Ultima yang versi teratasnya nih, versi tertingginya nih, yang sudah menggunakan Y-Connect dan juga bisa apa ya, dan juga bisa terhubung ke smartphone, lalu juga speedometernya juga sudah full digital tuh, maksudnya tuh sudah menggunakan layar TFT gitu, dibandingkan dengan Honda Beat kan, iya maksudnya tuh lebih bagusan ini. Nah, dengan harga 21,5 nih ya, 21.500.000, itu paling mahalnya di tipe S-nya nih, tipe yang paling tertingginya di Yamaha Gear. Nah, kalau untuk versi terendahnya di Yamaha Gear Ultima tuh di 19,9 juta. Nah, dibandingkan ya dengan Honda Beat yang harganya tuh lebih murah bro. Karena apa? Dengan harga 18 jutaan aja itu Honda Beat tuh sudah bisa didapatkan bro di 18.500.000. Itu yang tipe CBS aja, versi terendahnya tuh 18,5. Versi Deluxe-nya di 19,4 juta. Lalu Honda Beat Deluxe yang sudah menggunakan kilas atau smart key itu di 19,9 juta. Lalu untuk Honda Beat Street sendiri di 19,4 juta. Jadi kalau teman-teman mau ngirit dana gitu ya, yang ambilnya Honda Beat tentunya, karena memang harga itu lebih murah dibandingkan Yamaha Gear Ultima Hybrid ini. Kalau masalah harga tentunya menang di Honda Beat. Nah, kita lanjut lagi bro, secara mesin. Nah, secara mesin nih bro ya, sebenarnya secara mesin tuh berbeda bro. Karena apa? Karena untuk Yamaha Gear itu menggunakan mesinnya SOHC 125cc dengan ada sistem hybridnya nih yang ringan. Jadi kalau sistem hybrid itu tuh kita ada penambahan power di putaran bawah lah ya, 3 detik pertama. Jadi tuh kayak makin ngacir gitu. Nah, tenaga yang dihasilkan di Yamaha Gear itu di 8,3 dk pada 6.500 rpm. Lalu torsinya di 10,6 Nm pada 4.500 rpm. Itu untuk Yamaha Gear. Nah, kita bandingin nih secara head to head nih ya, cara mesinnya untuk all new Honda Beat 2025 itu sebenarnya tenaga maksimum juga nggak jauh berbeda bro, di 8,8 HP pada 7.500 rpm. Lalu untuk torsi maksimumnya di 9,3 Nm pada 5.500 rpm. Nah, secara power ini nggak jauh berbeda karena di angka 8,8 HP-an lah ya. Tapi kalau untuk torsi ini berbeda bro, karena torsinya Yamaha itu lebih besar di 10,6 Nm pada 4.500 rpm. Pada kailan di rpm itu lebih rendah. Tapi kalau untuk yang Honda Beat itu hanya di 9,3 Nm aja untuk powernya. Bahkan mendapatkannya di 5.500 rpm, lebih tinggi juga. Yang artinya pada putaran awalnya, pada putaran bawah itu lebih ngacir di Yamaha Gear Ultima Hybrid bro. Jadi udah powernya juga, power dan torsinya juga lebih tinggi, dan juga dia ada sistem hybridnya gitu. Jadi lebih enak untuk power dan torsinya. Nah, jadi kalau mesin ya otomatis menang Yamaha Gear dengan 125cc nya, walaupun gak jauh berbeda sih untuk powernya, kurang lebihnya itu seperti itu. Lalu konsumsi BBM nya berapa bang? Kalau konsumsi BBM ya otomatis menang yang cc nya lebih kecil bro, karena hanya 110cc aja dibandingkan 125cc yang lebih besar. Padahal juga kan torsinya juga dan powernya juga lebih besar di 125. Jadi tentunya lebih irit di Honda Beat. Secara mesin itu memang menang di Yamaha Gear secara irit, tapi menang di Honda Beat tentunya. Kurang lebih itu seperti itu. Nah,
Kalau dari segi desain tadi udah gue bahas, harga juga sama, mesin pun udah gue bahas juga. Nah, kira-kira kesimpulannya gimana bang? Kira-kira abang bakalnya tuh pilih yang mana? Nah, jadi gini, ambillah Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid kalau teman-teman pengen mendapatkan power dan torsi lebih besar. Itu yang pertama. Nomor kedua, ambillah Yamaha Gear kalau teman-teman tuh pengen ada fungsional yang lebih besar, maksudnya tuh yang lebih banyak fungsinya, multifungsi banget lah kalau Yamaha Gear, dengan mendapatkan tangki bensin BBM yang lebih besar di 5,1 liter, lalu juga mendapatkan power dan torsi lebih besar juga, dan juga itu untuk multifungsinya lebih banyak, ada naruh barangnya juga lebih banyak, ada depan dan belakang, bahkan untuk ada injekan kaki untuk anak juga ada bro. Jadi kalau untuk boncengan bertiga, anak sudah ada injekan kakinya, jadi nggak rebutan sama yang bonceng sama ibunya. Kurang lebih itu seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman pengen duitnya juga lebih pengen cari yang termurah dan juga pengen brand yang lebih bagus gitu ya, untuk harga jualnya biasanya tuh kalau harga jual tuh memang yang second gitu ya, itu Honda tuh nggak bisa dipungkiri itu akan masih lebih stabil lah dibandingkan dengan Yamaha. Dan tentunya nih ya, kalau untuk masalah desain ini yang menurut gue pribadi lebih bagusan di Honda Beat sih. Nah, jadi ambillah Honda Beat kalau teman-teman pengen irit BBM, mereknya Honda yang harga jualnya juga tinggi, dan juga tentunya tuh ya teman-teman harus mengesampingkan dengan fitur yang multifungsi yang tadi gue sebutan tadi, yang Yamaha Gear tuh lebih dapat. Kurang lebih itu seperti itu. Nah, coba teman-teman komen di bawah kira-kira lebih baik ambilnya yang mana antara Honda Beat dan juga Yamaha Gear. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.